Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan seorang lelaki yang menyesal, bukan karena kalah perang, tapi karena tidak ikut perang pertama bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak mencari alasan, beliau tidak menyalahkan keadaan. Beliau hanya berkata, "Jika Allah mempertemukanku dengan peperangan berikutnya, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan." Itu bukan kalimat biasa, itu adalah janji kepada Allah. Setahun kemudian, di medan Battle of Uhud, kabar mengguncang barisan. Rasulullah SAW dikabarkan gugur. Sebagian sahabat tertunduk, dunia terasa runtuh. Tapi satu lelaki berdiri dan berkata, "Jika Muhammad telah wafat, apa yang kalian lakukan dengan hidup setelahnya? Bangkitlah dan matilah di atas apa yang beliau wafat di atasnya." Lalu beliau berlari ke arah pedang dan tombak sambil berkata, "Aku mencium bau surga dari perang Uhud." Ketika jasadnya ditemukan, ada lebih dari 80 luka di tubuhnya. Wajahnya sulit dikenali. Tapi Allah mengenal janjinya. Dan tentang orang seperti beliau turun ayat. Di antara orang beriman ada yang menepati janji mereka kepada Allah. Siapa sebenarnya lelaki ini? Bagaimana satu kalimat bisa mengubah takdir hidupnya? Dan mengapa Rasulullah SAW memujinya dengan pujian yang jarang diberikan kepada orang lain? Kisah ini bukan sekedar tentang perang, ini tentang janji. Dan siapa yang benar-benar menepatinya? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di kota Madinah yang masih bernama Yatsrib, nasab bukan sekedar nama keluarga. Ia adalah identitas, kehormatan, dan penentu seseorang di tengah masyarakat. Dari kabilah manakah ia berasal? Siapa leluhurnya? Siapa yang berdiri di belakangnya? Itulah yang ditanya orang Arab sebelum menilai seseorang. Dalam tradisi seperti itulah lahir seorang sahabat mulia yang bernama Anas bin An-Nadhr. Nama lengkapnya Abu Amr Anas bin An-Nadhr bin Dakham An-Najari Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau berasal dari Bani Najjar, cabang terhormat dari suku Khazraj. Dari jalur inilah terdapat kedekatan kekerabatan dengan Nabi, karena nenek moyang Rasulullah dari jalur Abdul Muthalib memiliki hubungan dengan Bani Najjar. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tinggal di lingkungan Bani Najjar, kaum kerabat dari sisi ibunya. Hubungan ini bukan sekedar sosial, tetapi juga emosional. Anas bin An-Nadhr juga memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan sahabat muda yang kelak terkenal sebagai pelayan Nabi, yaitu Anas bin Malik. Beliau adalah pamannya. Dari Anas bin Malik lah sebagian besar kisah tentang pamannya ini sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, cahaya Islam menyinari rumah-rumah kaum Ansor. Satu persatu mereka menyatakan keimanan, bukan karena tekanan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena keyakinan. Di tengah suasana itu, Anas bin An-Nadhr memeluk Islam. Beliau bukan tokoh yang banyak tampil di depan umum pada fase awal, tetapi beliau termasuk orang yang imannya tertanam kuat. Tahun kedua Hijriyah, kaum muslimin menghadapi peperangan pertama melawan Quraisy, yaitu Battle of Badar. Pasukan berangkat dengan jumlah sedikit dan persiapan yang terbatas. Perang itu bukan direncanakan sebagai pertempuran besar. Namun, Allah mentakdirkan ia menjadi pembeda antara hak dan batil.
Dalam peristiwa besar itu, Anas bin An-Nadhr tidak ikut serta. Riwayat tidak menyebutkan sebabnya secara rinci. Namun yang jelas, beliau merasakan sesuatu yang berat setelahnya. Ketika kabar kemenangan kaum muslimin di Badar tersebar dan para sahabat kembali dengan kemuliaan sebagai Ahlul Badar, ada satu hati yang tersayat. Ia berkata kepada keponakannya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, "Aku tidak hadir pada peperangan pertama yang dihadiri Rasulullah. Seandainya Allah memperlihatkanku peperangan bersama Rasulullah setelah ini, sungguh Allah akan melihat apa yang akan kulakukan." Kalimat itu bukan ucapan ringan, itu adalah janji seorang mukmin kepada Rabb-Nya. Perhatikan redaksinya. Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Beliau tidak menyebut manusia. Beliau tidak menyebut sejarah. Beliau menyebut Allah. Itu menunjukkan niat yang lurus dan kesadaran bahwa amal dinilai olehnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Beliau bukan orang yang banyak berbicara, tetapi janjinya menjadi api dalam dadanya. Setiap kabar tentang ancaman terhadap kaum muslimin membuatnya teringat ucapannya sendiri. Beliau tidak ingin menjadi orang yang tertinggal lagi. Beliau tidak ingin kehilangan kesempatan kedua. Di Madinah, suasana belum stabil. Kaum Quraisy belum menerima kekalahan mereka. Ancaman terus membayangi. Di masjid, para sahabat berkumpul mendengarkan Rasulullah memberi arahan. Di rumah-rumah Ansor, persiapan dilakukan jika sewaktu-waktu panggilan jihad datang. Di antara mereka, Anas bin An-Nadhr menunggu dengan tekad yang sudah terucap di hadapan Allah. Belum ada pertempuran berikutnya saat itu. Namun satu hal sudah pasti, beliau telah berjanji, dan janji kepada Allah bukan perkara kecil. Seorang mukmin bisa saja menunda bicara, tetapi ketika ia telah mengikat sumpah di hatinya, ia menanggung konsekuensinya. Tahun ketiga Hijriah, luka Quraisy akibat kekalahan di Battle of Badar belum sembuh. Mereka datang dengan pasukan besar menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah, lalu keluar menghadapi mereka di kaki Gunung Uhud. Inilah hari yang dinanti oleh seorang lelaki Ansor yang pernah berjanji kepada Allah. Namanya Anas bin An-Nadhr. Pasukan kaum muslimin berbaris. Di awal pertempuran, keadaan berpihak kepada mereka. Namun, ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi, barisan Quraisy berbalik menyerang. Kacau, teriakan bercampur debu. Di tengah keguncangan itu, tersebar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Kabar ini membuat sebagian sahabat terdiam, seakan dunia runtuh di hadapan mereka. Dalam suasana seperti itu, Anas bin An-Nadhr melintas dan melihat beberapa orang duduk terdiam. Di antara mereka ada yang berkata, Rasulullah telah terbunuh. Ia tidak duduk, ia tidak membeku. Ia berkata dengan suara tegas, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Jika Muhammad telah terbunuh, lalu apa yang kalian lakukan dengan hidup setelahnya? Bangkitlah dan matilah di atas apa yang beliau wafat di atasnya. Kalimat itu bukan celaan, tetapi suntikan iman. Ia mengingatkan mereka bahwa dakwah ini bukan bergantung pada satu jiwa, tetapi pada tauhid yang beliau bawa. Ia kemudian melangkah maju ke arah musuh. Di saat orang-orang ragu, ia justru berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka." Merujuk kepada sebagian muslimin yang goyah, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka. Menunjuk kepada pasukan musyrik, lalu ia maju tanpa ragu. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai Abu Amr, kemana engkau?" Beliau menjawab dengan kalimat mengguncang jiwa, "Wahai Sa'ad, sungguh aku mencium bau surga dari arah Uhud." Itu bukan ungkapan puitis. Itu adalah keyakinan seorang mukmin yang telah menunggu momen ini sejak beliau berjanji setelah Badar. Sa'ad bin Mu'adz kemudian berkata,
Aku tidak mampu melakukan apa yang ia lakukan. Ini adalah pengakuan jujur seorang sahabat besar terhadap keberanian dan keteguhan saudaranya. Anas bin An-Nadhr terus maju hingga terlibat di pusat pertempuran. Beliau tidak mundur, beliau pula tidak mencari perlindungan. Beliau menepati janjinya. Ketika pertempuran mereda dan kaum muslimin mulai mencari para syuhada, jasadnya ditemukan dengan luka yang sangat banyak. Dalam riwayat sahih disebutkan lebih dari 80 luka, bekas sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Tubuhnya nyaris tidak dikenali. Anas bin Malik berkata, bibiku Ar-Rubai binti An-Nadhr tidak mengenalinya kecuali dari ujung-ujung jarinya. Begitu dahsyatnya pertempuran yang beliau hadapi, hingga wajah dan tubuhnya berubah oleh luka. Namun, janji yang pernah beliau ucapkan telah beliau tunaikan. Hari itu, di kaki Gunung Uhud, seorang lelaki Ansar membuktikan bahwa iman bukan sekedar kata. Beliau pernah menyesal tertinggal, beliau pernah berjanji. Ketika kesempatan datang, beliau tidak ragu. Beliau berdiri ketika yang lain duduk. Beliau maju ketika yang lain bimbang. Dan beliau gugur dalam keadaan memegang teguh apa yang telah beliau janjikan kepada Allah. Perang telah usai, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan luka di tubuh dan duka di hati. Di kaki Uhud, para syuhada telah dimakamkan. Di antara mereka Anas bin An-Nadhr. Tubuhnya penuh luka, namun janjinya kepada Allah telah beliau tunaikan. Di hari-hari setelah Uhud, kaum muslimin duduk bersama Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran turun meneguhkan hati mereka, meluruskan kesalahan, dan memuliakan orang-orang yang jujur. Di antara ayat yang dibaca adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada laki-laki yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu, dan mereka tidak mengubah janji itu sedikit pun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, kami memandang bahwa ayat ini turun tentang Anas bin An-Nadhr dan orang-orang semisalnya. Perhatikan redaksinya. Para sahabat memahami ayat itu relevan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Seorang laki-laki yang pernah berkata, Allah akan melihat apa yang akan kulakukan. Kini telah memperlihatkan apa yang beliau lakukan. Suasana di Madinah berubah. Tidak ada sorak kemenangan seperti di Badar. Yang ada adalah keteguhan. Kaum muslimin belajar bahwa ujian tidak selalu berbentuk kemenangan lahiriah. Di masjid, Rasulullah mengingatkan mereka tentang kesabaran dan kejujuran dalam iman. Para sahabat saling menatap, menyadari bahwa janji kepada Allah bukan perkara ringan. Di rumah keluarga Bani Najjar, duka hadir, namun bukan duka yang kosong. Ar-Rubai binti An-Nadhr, saudari Anas, menerima kabar tentang gugurnya saudaranya. Beliau tidak meratap dengan cara jahiliyah. Beliau tahu bahwa saudaranya telah mati dalam keadaan menepati janji. Kaum Ansar memahami bahwa kemuliaan bukan pada panjangnya usia, tetapi pada kebenaran akhir hidup. Di tengah masyarakat Madinah, nama Anas bin An-Nadhr tidak disebut sebagai legenda, tetapi sebagai teladan. Beliau tidak dikenal karena banyak riwayat atau panjangnya majelis ilmu, melainkan karena satu sifat, yaitu siddiq, kejujuran terhadap Allah. Ketika Allah menyebut rijal, laki-laki yang menepati janji, para sahabat mengingat wajah-wajah yang telah gugur di Uhud. Di antaranya adalah Abu Amr. Beberapa waktu sebelum perang Uhud, di Madinah terjadi sebuah peristiwa yang memperlihatkan sisi lain dari kepribadian Anas bin An-Nadhr. Peristiwa ini diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Al-Bukhari melalui jalur Anas bin Malik. Pada suatu hari, saudari Anas bin An-Nadhr, yaitu Ar-Rubai binti An-Nadhr, terlibat perselisihan dengan seorang wanita hingga menyebabkan gigi seri wanita tersebut patah. Keluarga korban menuntut qisas, yaitu pembalasan yang setimpal sebagaimana hukum yang ditetapkan Allah.
Perkara itu dibawa kepada Rasulullah untuk diputuskan. Di hadapan Nabi, kedua pihak berdiri. Rasulullah memerintahkan agar dilaksanakan kisah sesuai ketentuan syariat. Hukum Allah ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak ada keistimewaan karena hubungan keluarga atau kedekatan dengan kaum Ansor. Saat keputusan itu disampaikan, Anas bin An-Nadhr berbicara. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah gigi Ar-Rubai akan dipatahkan?" "Tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan." Kalimat itu terdengar seperti keberanian yang besar. Namun, beliau tidak menentang hukum Allah. Beliau berbicara dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan membukakan jalan damai sebelum qisas dijalankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Wahai Anas, kitab Allah menetapkan qisas." Nabi tidak hanya membatalkan hukum hanya karena permohonan atau hubungan kekerabatan. Prinsip ditegakkan, semua menunggu keputusan akhir dari keluarga korban. Dalam suasana tegang itu, keluarga wanita yang terluka bermusyawarah. Mereka akhirnya memilih untuk memaafkan dan menerima diat sebagai pengganti qisas. Keputusan itu mengubah suasana. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi pembalasan fisik. Yang ada adalah maaf. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya." Sabda ini diriwayatkan secara sahih. Para sahabat memahami bahwa ucapan Anas bukanlah kesombongan, melainkan keyakinan yang lahir dari kejujuran dan husnudon kepada Allah. Peristiwa ini menunjukkan dua hal besar. Pertama, hukum Allah ditegakkan tanpa diskriminasi. Kedua, ada hamba yang kedudukannya di sisi Allah begitu baik, sehingga doanya dan sumpahnya tidak dibiarkan sia-sia. Tidak ada unsur berlebihan dalam memahaminya. Ini bukan klaim goib, melainkan pujian langsung dari Rasulullah terhadap kualitas iman seseorang. Di Madinah kisah itu tersebar. Orang-orang mengetahui bahwa Anas bin An-Nadhr adalah laki-laki yang hatinya penuh keyakinan. Beliau tidak banyak tampil, tetapi ketika berbicara, beliau berbicara dengan iman. Ketika bersumpah, beliau bersumpah dengan penuh tawakal. Dan Allah memperlihatkan kebenaran prasangkanya. Waktu berlalu, namun pelajaran dari kehidupan Anas bin An-Nadhr tetap hidup di tengah para sahabat. Di Madinah, generasi yang menyaksikan langsung perang Uhud tidak memandang peristiwa itu sekedar sebagai kekalahan taktis atau kemenangan moral. Mereka memandangnya sebagai ayat yang berjalan di atas bumi. Suatu hari, para sahabat duduk bersama Rasulullah. Beliau mengingatkan mereka tentang hakikat dunia dan akhirat, tentang kejujuran niat, tentang balasan bagi orang yang bersabar. Di tengah majelis seperti itulah kisah para syuhada Uhud kerap disebut. Rasulullah tidak pernah memerintahkan ratapan, tetapi beliau mengarahkan umat kepada makna yang lebih tinggi, tentang orang-orang yang telah mendahului dengan kebaikan. Para sahabat memahami bahwa yang membedakan Anas bin An-Nadhr bukan semata-mata kematiannya, melainkan komitmennya sebelum kematian itu datang. Beliau pernah berucap, lalu beliau membuktikan. Di tengah mereka, nilai itu menjadi standar. Jika orang-orang berbicara tentang janji kepada Allah, orang-orang akan teringat pada lelaki Ansor yang tidak ingin tertinggal lagi dalam kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih muda saat itu menyampaikan kisah pamannya kepada generasi setelahnya dengan redaksi yang hati-hati dan jujur. Beliau tidak menambah-nambah cerita. Beliau menyampaikan sebagaimana yang beliau dengar dan saksikan. Dalam riwayat sahih, beliau berkata bahwa mereka memandang ayat tentang orang yang menepati janji itu berkaitan dengan pamannya dan para syuhada yang sepertinya. Sikap ilmiah seperti inilah yang menjaga kisah para sahabat tetap bersih dari tambahan yang tidak perlu. Di Madinah, setiap kali ayat tentang menepati janji dibacakan, hati para sahabat bergetar. Mereka sadar bahwa hidup bukan hanya soal panjangnya umur, tetapi tentang konsistensi.
Ada yang telah gugur, ada yang masih menunggu, dan yang menunggu harus tetap menjaga komitmen, tidak berubah dan tidak menyimpang. Warisan terbesar dari kisah ini bukanlah dramatisasi pertempuran, melainkan standar kejujuran. Seorang sahabat pernah berkata di hadapan ancaman dan kabar yang mengguncang, "Bangkitlah dan matilah di atas apa yang beliau wafat di atasnya." Kalimat itu hidup di tengah umat sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak mati dengan wafatnya seseorang. Dakwah tetap berjalan, iman tetap diuji, dan janji tetap harus ditepati. Begitulah kisahnya selesai di dunia, namun pengaruhnya tidak berhenti. Beliau menjadi bagian dari generasi yang dipuji Allah dan Rasul-Nya, tanpa kisah tambahan yang dilebih-lebihkan, tanpa legenda yang dibuat-buat, cukup dengan riwayat yang sahih dan ayat yang jelas. Dan bagi siapapun yang mendengar kisahnya dengan hati yang jujur, pelajarannya tetap sama. Iman yang benar selalu menuntut kesungguhan, dan janji kepada Allah bukanlah perkara ringan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.